Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita dipertemukan pada perkuliahan psikologi klinis hari ini. Nah, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang psikologi komunitas dan perubahan sosial. Nah, pada pembahasan ini ada dua subtopik yang kita bahas ya. Yang pertama adalah perubahan sosial, kemudian yang kedua adalah mengatasi masalah dalam konteks sosial. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu ya, terkait dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sendiri itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah perubahan sosial yang direncanakan, dan yang kedua adalah perubahan sosial yang berencana atau planned change. Nah, untuk perubahan sosial yang tidak direncanakan, ini meliputi kejadian yang tidak terduga. Misalnya seperti bencana alam yang tiba-tiba terjadi pada suatu wilayah atau suatu komunitas. Nah, selain itu dapat juga berupa perubahan dalam populasi. Misalnya nih ya, kayak angka kematian bayi yang tinggi atau suami dan istri yang bekerja. Nah, seperti itu. Nah, perubahan yang terencana atau perubahan sosial yang berencana, plan change ini meliputi intervensi sosial yang dapat dibuat dengan sengaja. Jadi intervensi yang sudah disengaja atau direncanakan untuk dilakukan. Nah, tujuannya adalah untuk merubah situasi yang terjadi. Nah, karakteristik intervensi yang biasanya dilakukan dalam perubahan sosial terencana ini adalah lingkup perubahan yang terbatas, kemudian diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian menyediakan peran bagi anggota masyarakat, kemudian serta juga dibimbing oleh ahli atau profesional. Nah, contoh dari program perubahan sosial terencana ini adalah contohnya adalah program keluarga berencana. Nah, seperti itu. Itu beberapa jenis atau penjelasan mengenai jenis perubahan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan yang menyebabkan perubahan sosial. Nah, ada beberapa alasan yang dapat memicu adanya perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah populasi. Nah, populasi ini misalnya populasi. Nah, ini ya, populasi misalnya adalah dalam masalah kesehatan. Contohnya yaitu munculnya berbagai wabah penyakit yang menyebabkan munculnya berbagai program-program baru untuk menangani masalah tersebut. Nah, contohnya adalah ketika kemarin masa pandemi, karena ada wabah penyakit corona COVID atau COVID-19 ini mengharuskan kita memberikan program-program seperti program patuh pada protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa alasan yang terjadi karena adanya wabah penyakit pada suatu populasi. Kemudian alasan yang kedua adalah sumber daya menurun. Sumber daya menurun ini semakin banyaknya komunitas yang ingin memperoleh dana, maka pemberian dana bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun menjadi semakin sedikit. Ketika isu pendanaan yang menjadi sangat sulit, klien dan administrator pelayanan pun juga akan meminta adanya perbaikan dan juga perubahan untuk mengantisipasi isu-isu tentang dana yang menurun tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, dalam akuntabilitas ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu akuntabilitas itu sendiri dan juga cost effectiveness. Nah, akuntabilitas ini merupakan kewajiban dalam laporan keuangan, sedangkan cost effectiveness ini memiliki makna bahwa uang harus digunakan secara bijaksana. Nah, dengan perhatian yang semakin besar terhadap dua hal tersebut, yaitu akuntabilitas dan juga cost effectiveness, ini maka orang-orang akan membayar pajak untuk negara yang menginginkan adanya perubahan yang dapat memuaskan mereka.
Nah, dengan demikian akan memicu adanya perubahan sosial. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan pun dituntut untuk selalu berubah. Nah, contohnya dengan semakin modern peralatan teknologi seperti komputer, maka pekerja pun harus dituntut semakin keras untuk berupaya maupun dalam memberikan pelayanan masyarakat. Nah, contoh realnya lagi nih ya, ketika masa pandemi ini, pandemi yang lalu ya, kita diharapkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga salah satu solusi yang mungkin untuk dilakukan pembelajaran dari rumah adalah pembelajaran berbasis online. Nah, kita perlu menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran online tersebut. Nah, itu tadi tentang perkembangan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah konflik komunitas. Alasan konflik komunitas ini melibatkan dua atau lebih pihak dengan tujuan yang bertentangan. Nah, makanya menimbulkan suatu konflik ya. Nah, biasanya masing-masing ini memiliki nilai khusus positif dan negatif yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan sosial. Selanjutnya adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan tradisional. Nah, tidak ada penyebab yang lebih kuat untuk mendorong terjadinya perubahan sosial selain ketidakpuasan terhadap pelayanan yang sudah ada. Dalam hal ini, contohnya adalah pelayanan terhadap masyarakat yang sudah berlangsung. Nah, misalkan ketika contohnya nih ya, pelayanan di kecamatan untuk pelayanan akses AKTP dan lain sebagainya, atau perpanjangan KTP dilakukan secara tradisional, antrinya banyak sekali dan beribet dan berputar-putar. Oleh karena itu dituntut adanya perubahan sosial untuk menyederhanakan birokrasi. Nah, seperti itu. Kemudian alasan yang terakhir adalah keinginan akan solusi yang beragam. Keinginan akan solusi yang beragam itu terjadi ketika individu menemukan banyak pihak yang berwenang yang tidak sensitif atau hanya ada sedikit pilihan bagi mereka untuk memilih, dan terkadang hal ini disertai dengan perasaan tidak puas terhadap pilihan yang ada. Nah, individu tersebut itu akan sering menuntut dan menginginkan perubahan. Ini yang memicu terjadinya perubahan sosial. Nah, itu tadi terkait dengan alasan-alasan yang menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen dalam social power. Nah, dalam perubahan sosial itu dapat terjadi karena adanya paksaan dan juga dorongan dari kekuatan sosial atau social power. Nah, dalam social power ini ada 3 instrumen ya, yang merupakan dorongan dari kekuatan sosial ini ada 3 instrumen. Yang pertama adalah pengendalian terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk tawar-menawar, memberikan penghargaan dan hukuman. Kemudian instrumen yang kedua adalah pengendalian terhadap partisipasi penduduk dalam pengambilan keputusan komunitas. Nah, dalam hari ini instrumen kedua. Sedangkan instrumen ketiga adalah kemampuan membentuk batasan yang tepat mengenai suatu isu publik atau konflik. Nah, ini instrumen yang digunakan dalam instrumen dari social power yang dapat mengakibatkan perubahan sosial. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan menuju perubahan sosial. Nah, ini ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah aksi sosial, community development, conscious raising, kemudian policy research and advocacy, dan terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya teman-teman ya. Mungkin akan sedikit saya bahas lagi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan aksi sosial. Nah, pendekatan aksi sosial ini menggunakan metode yang mengilustrasikan bagaimana perubahan komunitas melibatkan power yang ada dalam komunitas tersebut dan juga konflik. Nah, di situ ada menggunakan pendekatan aksi sosial. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah community development atau perkembangan komunitas.
Nah, pendekatan ini berfokus pada lokalisasi. Nah, seringkali terbatas pada komunitas yang ada pada sekitar komunitas tersebut. Misalkan seperti sekitar RT, sekitar RW, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah conscious racing. Conscious racing ini seperti memunculkan kesadaran ya. Nah, pada pendekatan ini menekankan pada peningkatan kesadaran untuk bersikap kritis terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi mereka. Contohnya, ketika masa pandemi lalu kita banyak banyak orang-orang yang kurang aware atau kurang sadar dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, karena adanya temuan-temuan tersebut, maka diharuskan adanya perubahan sosial. Nah, dalam perubahan sosial ini digunakan pendekatan memunculkan kesadaran. Dalam hal ini contohnya adalah memunculkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Seperti contohnya dengan cara untuk menekankan memberikan poster-poster ajakan-ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan dan penjelasan-penjelasan tentang protokol kesehatan itu apa saja, manfaatnya seperti apa. Kemudian yang lebih rinci lagi bisa memberikan hukuman atau sanksi terhadap orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti memberikan denda terhadap orang yang tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran bagi masyarakat untuk tak patuh pada protokol kesehatan dalam era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah policy research and advocacy. Nah, pendekatan ini seringkali digunakan untuk mempengaruhi aparat pemerintah. Nah, tetapi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi pengusaha swasta, jurnalis, dan yang lainnya. Jadi kayak ini melakukan penelitian terhadap aparat pemerintah dan juga melakukan advokasi untuk melakukan perubahan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini sebuah proses yang berlangsung dengan menjadikan komunitas lokal sebagai pusat kegiatan. Jadi, pada masyarakat di suatu komunitas itu diberdayakan. Berdasarkan potensi-potensinya diberdayakan untuk mencapai tujuan-tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan dari komunitas itu agar dapat mencapai pada perubahan sosial. Itu terkait dengan pendekatan menuju perubahan sosial. Selanjutnya kita bahas lagi terkait dengan pemberdayaan. Nah, pada pemberdayaan ini ada beberapa hal penting yang dapat menentukan kualitas pemberdayaan menurut Rappaport dan juga Zimmerman dalam Dalton 2001. Nah, ini secara teoritis ya disampaikan oleh Rappaport dan juga Zimmerman. Nah, hal penting tersebut itu adalah konstruk berjenjang. Nah, konstruk berjenjang ini terjadi ketika pemberdayaan yang terjadi dalam level individu itu dapat meningkat menjadi organisasi atau komunitas. Jadi berjenjang. Nah, jadi perlu diperhatikan terkait dengan kualitas pemberdayaan. Kita sasarannya mau pada level level di atas individu dalam sektor lingkungan yang kecil atau pada jenjang yang lebih tinggi organisasi atau komunitas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hal yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kualitas pemberdayaan adalah pendekatan dari atas ke bawah. Nah, pendekatan ini lebih mengedepankan tentang kelompok akar rumput sebuah komunitas dengan cara merefleksikan ide-ide dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Jadi mengedepankan tentang kelompok akar rumput sebuah komunitas dengan cara merefleksikan ide-ide yang dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Jadi dari atas sampai ke bawah yaitu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kontekstual. Nah, untuk perbedaan kontekstual ini dimaksudkan adalah pemberdayaan bergantung pada konteks masing-masing. Jadi,
pemberdayaan itu tergantung dari konteks-konteks yang ada pada suatu komunitas. Bisa jadi pada satu komunitas itu berbeda konteksnya dibandingkan dengan komunitas yang lain. Nah, itu perlu kita pelajari atau perlu kita asesmen. Selanjutnya adalah proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat mempengaruhi kualitas dari pemberdayaan. Dalam hal ini, oleh karena itu memerlukan penelitian longitudinal untuk mengetahui proses-proses pemberdayaan yang efektif dapat diaplikasikan pada suatu komunitas dengan masalah tertentu. Selanjutnya adalah konteks kolektif. Konteks kolektif ini yang dimaksud adalah pemberdayaan psikologis terjadi melalui kerjasama dengan orang lain. Jadi, pemberdayaan perlu dilakukan multidisipliner atau perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antara tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kerjasama baik itu kepada pelaku pemberdaya dengan instansi, dengan stakeholder, ataukah dengan orang-orang yang terkait dengan komunitas. Itu tadi terkait dengan hal-hal penting yang dapat menentukan kualitas pemberdayaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode perubahan sosial. Nah, untuk metode perubahan sosial yang pertama adalah citizen participation atau partisipasi masyarakat. Nah, metode selanjutnya adalah networking, kemudian professional change agent, kemudian the use of educational and information dissemination, kemudian yang terakhir adalah public policy. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu lebih jelas ya teman-teman ya, supaya lebih banyak memahami. Yang pertama adalah citizen participation atau partisipasi masyarakat. Nah, ini merupakan sebuah partisipasi masyarakat. Ini merupakan sebuah sebuah proses di mana individu turut mengambil bagian dalam pengambilan keputusan baik dalam institusi dan juga program-program kerja. Jadi, partisipasi masyarakat ini merupakan sebuah proses di mana ada keterlibatan individu dan keterlibatan individu itu dapat dalam rangka pengambilan keputusan baik dalam institusi maupun program-program kerja yang dilaksanakan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat diperlukan. Nah, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka pembangunan hanya menjadikan masyarakatnya sebagai objek semata. Jadi harus diberdayakan, harus diikut sertakan. Nah, masyarakat akan merasa tidak memiliki dan tidak peduli terhadap pembangunan yang ada ketika masyarakat atau individual dalam suatu komunitas itu tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Nah, penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan ini dilakukan dengan cara meminta mereka untuk berpartisipasi dan berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian hingga monitoring dan juga evaluasi pembangunan. Jadi, kita perlu mengikut sertakan masyarakat dalam suatu proses perubahan sosial. Selanjutnya adalah networking. Networking ini merupakan perserikatan atau persekutuan dari berbagai komunitas, organisasi, dan individu terkait. Nah, metode ini dapat mengembangkan enabling system, yaitu sarana di mana komunitas dapat secara serentak digerakkan, dapat mendukung, dapat mempertahankan cara yang efektif dan efisien dengan mengembangkan hubungan di antara orang yang membentuk jaringan sosial tersebut. Nah, keuntungan dari metode ini adalah mampu mempertahankan kelangsungan hidup dari berbagai layanan, mengadakan perubahan secara kolaboratif, menyamaratakan pendistribusian sumber daya. Nah, selain keuntungan, ada kerugiannya juga, yaitu adanya kemungkinan munculnya permasalahan dalam perserikatan yang memakan biaya.
jaringan sosial ini pastinya akan memakan biaya ya. Selain itu, komunitas-komunitas yang bergabung bisa saja berada dalam tingkat perkembangan yang berbeda, sehingga akan sulit untuk dilakukan penyamarataan. Metode selanjutnya yaitu professional change agent. Nah, ini merupakan seseorang yang terlibat dalam pemecahan masalah secara kolaboratif dengan orang atau komunitas yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan atau bimbingan. Nah, jadi profesional ini merupakan orang yang terlibat dalam pemecahan masalah dan dia berkolaborasi dengan orang atau komunitas tersebut. Nah, profesional ini bertanggung jawab dalam memberikan bantuan atau bimbingan. Keuntungan dari adanya seseorang yang profesional ini adalah dapat memberikan pandangan yang netral dan dapat objektif, tidak mengalami bias, kemudian telah memiliki banyak pengalaman, jadi diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih kompeten. Kemudian selain keuntungan tersebut ada kerugiannya. Nah, kerugiannya adalah biaya yang mahal untuk menyewa konsultan atau profesional tersebut, keterbatasan waktu dalam berkonsultasi, dan juga harapan berlebihan yang digantungkan klien pada konsultan. Nah, ini perlu disiasati dalam rangka untuk mengatasi kerugian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan pendidikan atau penyebaran informasi, the use of education, dan juga information dissemination. Nah, pendidikan maupun penyebaran informasi di masyarakat atau komunitas mengenai keberhasilan perubahan sosial yang telah dicapai, maka diharapkan keberhasilan ini dapat digunakan kembali oleh komunitas saat menghadapi permasalahan yang sama, jadi dapat diaplikasikan. Nah, sehingga tidak lagi diperlukan campur tangan dari agen perubahan atau aktivis sosial. Nah, informasi yang disebarkan tersebut dapat pula digunakan sebagai pembentukan ideologi untuk mengarahkan tindakan komunitas. Nah, salah satu keuntungan dari metode penggunaan pendidikan dan juga penyebaran informasi ini adalah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dengan menggunakan media massa. Itu yang untuk keuntungannya. Sedangkan untuk kerugiannya adalah tidak semua orang berpikiran terbuka dan mau menerima informasi baru atau mau menerima masukan feedback dalam rangka untuk melakukan perubahan sosial. Seperti itu kerugiannya. Kemudian yang terakhir adalah public policy. Nah, public policy ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para anggota komunitas. Nah, sehingga ketika adanya peningkatan kualitas hidup anggota komunitas, ini diharapkan perumusan kebijakan sebaiknya menggunakan usaha kolaboratif antara peneliti, populasi, dan juga pembuat kebijakan. Nah, keuntungan dari metode ini adalah memiliki kekuatan hukum yang kuat karena menggunakan metode kebijakan publik ya. Kemudian karena adanya keuntungan hukum yang kuat, ini dapat memungkinkan dipatuhinya perubahan sosial yang diinginkan. Nah, selain itu, pembuat kebijakan pun telah dapat memiliki pandangan yang luas tentang komunitasnya. Nah, di samping keuntungan ada kerugiannya. Kerugiannya yaitu pembuat kebijakan membutuhkan waktu yang lama. Karena ketika membuat kebijakan perlu dilakukan asesmen kebutuhan, kemudian asesmen tentang potensi, asesmen tentang hal-hal yang terkait dengan pentingnya mengambil keputusan tersebut atau kebijakan tersebut, seperti itu. Kerugiannya yang lain adalah penelitian yang mendasari pembuatan kebijakan ini seringkali tujuannya tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, perubahan sosial yang terbentuk bisa saja hanya akibat gengsi semata, jadi kurang sesuai dengan tujuan awal untuk dilakukan perubahan sosial. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang subtopik bahasan yang kedua, yaitu mengatasi masalah dalam konteks sosial. Baik, dalam mengatasi masalah dalam konteks sosial, kita perlu menggali atau melakukan asesmen untuk mengetahui sumber daya sosial. Nah, sumber daya sosial itu apa? Sumber daya sosial itu adalah suatu sumber
daya sosial yang mampu menggerakkan, suatu sumber daya yang mampu menggerakkan dan mengarahkan perubahan pada suatu masyarakat, khususnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang beraneka ragam sosial. Nah, dalam sumber daya sosial ini yang dimaksud terdiri dari dua golongan utama. Yang pertama adalah social support atau dukungan sosial, dan serta yang kedua adalah power atau kekuasaan. Untuk pembahasan yang pertama, kita langsung saja untuk social support. Nah, menurut Oxford 1992 ini memilah social support atau dukungan sosial pada dua komponen utama. Yang pertama adalah dukungan instrumental yang merupakan pertolongan atau bantuan materi instrumental. Seperti contohnya sesuatu yang dapat bersifat nyata dan kasat mata. Contohnya bantuan berupa seperangkat atau 10 perangkat komputer, peralatan komputer, perangkat komputer. Nah, itu dukungan instrumental. Contoh dukungan instrumental. Kemudian dukungan yang kedua adalah dukungan emosional, yaitu dukungan yang berbentuk dorongan semangat perhatian, cinta rasa kasih sayang, dan juga kepedulian. Nah, dalam hal ini, social support ini diharapkan dapat membantu dalam proses untuk mengatasi masalah dalam konteks sosial. Selanjutnya adalah power. Nah, power ini merupakan suatu daya yang dimiliki seseorang atau kekuasaan ya, sesuatu daya yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi dan membuat perubahan pada orang lain. Jadi, perlu dibutuhkan kuasa. Makanya kita perlu melakukan kolaborasi ketika mengatasi masalah dalam konteks sosial. Kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kewenangan atau memiliki power. Contohnya kalau kita mau mengatasi masalah dalam suatu desa, kita perlu menggandeng atau kolaborasi dengan orang-orang yang menaungi dalam suatu daerah tersebut. Misalkan seperti Pak Lurah, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama seperti itu. Kemudian kenapa demikian? Karena diharapkan tokoh-tokoh agama, kemudian stakeholder, kemudian Pak RT, Pak Lurah itu memiliki power kekuasaan dalam wilayah tersebut. Nah, menurut French dan juga Raven 1960 ini membedakan sumber power. Yang pertama adalah penghargaan, hukuman, legitimasi dan juga keahlian rujukan. Jadi orang-orang yang memiliki power ini memiliki perbedaan sumber power, misalkan dari penghargaan, dari hukuman dan juga legitimasi, kemudian juga dari keahlian rujukan. Nah, kita masuk pada pembahasan terkait dengan coping. Coping itu mengatasi masalah ya, karena pembahasan subtopik kita adalah mengatasi masalah dalam konteks sosial, maka perlu kita pelajari apa yang dimaksud dengan coping. Nah, coping itu sendiri merupakan respon individual dalam menanggulangi perubahan hidup. Nah, biasanya ini dikenal dengan nama perilaku coping atau coping behavior, yang merupakan mekanisme yang digunakan individu dalam menghadapi atau mengatasi masalah. Nah, dalam coping itu ada dua macam yang digunakan untuk mengatasi masalah. Yang pertama adalah problem focus coping dan yang kedua adalah emotion focus coping. Untuk problem focus coping ini merupakan cara menyelesaikan masalah yang memfokuskan pada masalah itu sendiri. Jadi, karena fokus pada problem, maka dia akan memfokuskan pada permasalahan itu sendiri atau active coping. Nah, ini ada dua bentuk problem focus coping, yaitu bentuk kognitif dan juga bentuk perilaku. Jadi, individu yang menggunakan problem focus coping itu bisa dengan cara mengubah pola berpikir dan juga mungkin dapat dengan memodifikasi perilakunya. Kemudian yang kedua adalah emotion focus coping. Emotion focus coping ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang lebih menekankan pada emosi atau perasaan orang tersebut. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk
yang menggunakan metode yang menggunakan emotion focus coping itu adalah meditasi, refleksi, berdoa, curhat, ataukah katarsis, atau juga mencari dukungan emosional. Nah, ini digunakan untuk untuk mengatasi masalah emosi yang dimunculkan karena masalah tersebut. Nah, jadi belum menyelesaikan akar permasalahannya, tetapi lebih kepada mereduce emosi yang dihasilkan. Nah, menurut Hopful, ini terdapat 2 bentuk coping ketika menghadapi masalah yang ada kaitannya dengan hubungan interpersonal. Nah, yang pertama adalah pre-social coping. Ini merupakan contohnya adalah ketika seseorang memberikan perhatian pada orang lain, kemudian mengungkapkan bentuk kepedulian, empati, kemudian mencari dukungan atau nasihat, dan juga meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Itu merupakan pro-social coping atau kemampuan pro-sosial. Selanjutnya yang kedua, bentuk coping yang kedua adalah antisocial coping. Nah, seseorang akan berperilaku agresif atau kurang memperhatikan orang lain, berperilaku impulsif dan juga tidak memperhatikan dampak dari tingkah lakunya bagi orang lain. Jadi ini merupakan salah satu bentuk-bentuk coping antisosial. Selanjutnya adalah mekanisme coping. Nah, mekanisme coping ini sering digunakan untuk tujuan mengurangi, menghilangkan, dan menghindari dampak negatif dari suatu hubungan sosial. Nah, menurut Dalton, ini mengemukakan 3 sumber kekuatan dari coping, yaitu yang pertama adalah dukungan sosial, yang kedua kompetensi psikososial, dan yang ketiga adalah agama spiritualitas. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, untuk dukungan sosial, ini menurut Schumacher dan juga Brownell, ini dukungan sosial ini merupakan pertukaran sumber daya antara 2 orang, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima sumber daya tersebut. Nah, di sini social support ini dalam bentuk hubungan interpersonal meliputi perhatian, kemudian bantuan, informasi mengenai diri seseorang dan lingkungan. Nah, dengan kata lain, social support ini merupakan sumber dari usaha yang dilakukan seseorang untuk mencari dukungan emosional di luar dirinya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mental dirinya. Nah, dukungan emosional ini dapat merujuk pada kenyamanan dan juga kepedulian dalam hubungan interpersonal. Nah, dukungan sosial ini juga sangat diperlukan ketika seseorang menghadapi masalah. Nah, dalam dukungan sosial ini ada 3 bentuk yang mengarah pada problem focus coping. Yang pertama adalah dukungan atau pemberian semangat untuk menghadapi masalah, kemudian pemberian informasi, petunjuk atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah dukungan nyata. Nah, dukungan nyata ini dukungan yang dapat kita lihat secara jelas ya. Misalkan ketika individu ini tidak bisa memecahkan masalah, berarti ada orang lain yang memberikan dukungan nyata untuk membantu memecahkan masalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi psikososial. Nah, dalam kompetensi psikososial ini terdiri dari 2 bagian, yaitu terdiri dari 3 bagian. Kemampuan personal, kemampuan sosial, dan kemampuan yang berkolaborasi. Untuk kemampuan personal ini misalkan seperti mengatur emosi, mengatur motivasi, mengatur perubahan kognisi, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan mekanisme coping dalam membina dan mempertahankan hubungan interpersonal. Sedangkan untuk kemampuan personal ini juga terdiri dari self dan juga emotional regulation, self dan juga emotional awareness, dan juga problem solving. Nah, jenis kemampuan sosial lainnya, tadi kemampuan personal ya, kita masuk pada kemampuan sosial. Nah, jenis kemampuan sosial
yaitu adalah kemampuan berkolaborasi. Maaf, saya agak gelibet ini. Berkolaborasi. Berkolaborasi ini ditujukan untuk membina hubungan personal melalui obrolan ringan sampai pada membentuk dukungan mendalam dari orang lain. Nah, ini akan mengajukan percakapan ringan, mendiskusikan perasaan dan mau menerima kritik. Jadi ada kolaborasi. Merupakan aspek dari kemampuan kolaborasi. Selanjutnya adalah agama spiritualitas. Nah, agama dan spiritualitas memberikan keterampilan personal dan juga sosial bagi individu. Nah, religi atau agama dan spiritual merupakan metode yang dapat dijadikan prediktor yang signifikan terhadap keberhasilan coping. Nah, keduanya ini antara agama dan spiritual merupakan hal yang penting dalam mengatasi stres berat dan juga situasi yang tidak dapat dikontrol, sehingga ini merupakan metode yang menjadi prediktor yang signifikan dalam keberhasilan coping. Nah, ada 3 dampak positif dari agama dan spiritual, yaitu subjek akan menerima hal-hal spiritual sebagai sesuatu yang dapat dipercaya dengan baik dan dapat mencintai Tuhan, penciptanya. Kemudian dapat menjadikan orang rajin berdoa dan beribadah. Kemudian juga dapat meningkatkan kesadaran yang tumbuh baik dari pengalaman stres maupun dari dukungan teman-teman anggota kelompok religius tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan perubahan sosial dan mengatasi masalah dalam konteks sosial. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti bisa dilanjut diskusi. Terima kasih.